Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik dari mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, mahasiswa dari Politeknik Pratama Purwokerto, dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Studi Ilmu Ekonomi Modern, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Studi Ilmu Ekonomi Modern, mahasiswa dari Politeknik Pratama Purwokerto, dan mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang. Saya ucapkan selamat datang. Terlebih dahulu berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Semoga kegiatan belajar hari ini diberikan keberkahan. Amin. Saya lihat ya di live chat siapa aja yang sudah hadir. Alhamdulillah sudah ada Mas Feriyadi. Sekarang sudah ada ini ya Mas Feriyadi, Mbak Risma Kusuma Awati, ada Mas Alvin Mustafa dari Siliwangi, ada Yidan Haidor, ada Ana Official. Saya ucapkan terima kasih ya. Sambil menunggu teman kalian yang lain, saya kupas ya mengenai materi pada malam hari ini mengenai manajemen proyek ya. Apa sih manajemen proyek? Mari kita buka bersama ya materi pada malam hari ini. Bagaimana suara bisa diterima ya? Insya Allah suara bisa diterima. Nah, suara bisa diterima ya sebelum saya ini ya. Suara bisa diterima ya. Nah, oke. Saya lanjutkan lagi mengenai manajemen proyek. Nah, seperti judulnya kita ada manajemen proyek. Apa sih manajemen proyek? Nah, manajemen proyek ini di mana ada penerapannya. Penerapannya keterampilan, ada alat, teknik, kegiatan proyek. Agar apa? Agar memenuhi persyaratan proyek dan semuanya itu dikelola oleh ahli ya. Ahli yang memberikan hasil tepat waktu sesuai dengan anggaran, kemudian pembelajaran integrasi, organisasi. Oke, terima kasih yang sudah hadir pada mata kuliah manajemen proyek pada mata kuliah manajemen operasional. Dan pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya yang hadir pada malam hari ini. Terus ini alhamdulillah sudah ada Mas Bayu Saputra dari Stekom Majapahit. Nah, oke, sambil ada yang mungkin yang sedang bekerja, ada juga yang sudah istirahat, ada juga mungkin yang baru mandi, ada juga yang menikmati makan malam ya. Saya ucapkan selamat apa aja. Bagi yang muslim silahkan kalau mau sholat isya dulu ya. Nah, sesuai dengan judulnya pada malam hari ini tadi sudah saya prologkan ya. Tadi adalah manajemen proyek, di mana manajemen proyek ini adalah penerapan pengetahuan ya. Nah, terus kemudian bagaimana lanjutannya? Nah, ini ya. Kegiatan ini saling berurutan, kemudian direncanakan baik agar kegiatan tersebut dimulai dan diakhiri dengan tepat waktu. Nah, tadi sudah saya ungkapkan ya, berarti berhubungan dengan efektif dan efisien. Kalau efisien berhubungan dengan
ini ya biaya, sedangkan efektif berhubungan dengan waktu. Nah, apa saja kegiatan yang perlu diidentifikasikan, pekerjaan apa saja yang diperlukan, menyelesaikan kegiatan, ada berapa lama. Nah, ini estimasinya adalah waktu yang dibutuhkan, berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk menentukan beberapa waktu dibutuhkan ini adanya penyelesaian kegiatan secara keseluruhan. Nah, ini ada alat ataupun teknik ya. Nah, ini ada diagram network di mana diperkenalkan oleh ini ya, Dobu. Diagram ini menyerupai jaringan. Jaringan apa? Jaringan gambaran di dalam penyelesaian secara keseluruhan. Nah, oke, saya lanjutkan materi kita. Nah, ini ya ada prosedur. Ada prosedur di mana adanya penyelesaian kegiatan analisis networking, ada inventarisasi pekerjaan. Nah, kita ada inventaris dulu. Kita apa sih yang inventarisasi pekerjaan? Misalkan terdiri dari apa saja. Nah, pekerjaan tersebut kita inventariskan dulu. Habis itu kita estimasi waktu ya. Estimasi waktu. Terus kemudian kita membuat ini keterkaitan antara pekerjaan ya. Terus kemudian kita yang keempat menggambarkan jaringan, kemudian menghubungkan semua pekerjaan. Kemudian yang kelima membebankan estimasi ke masing-masing pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah menghitung jalur ya, jalur kritis. Nah, kemudian jalur inventarisasi pekerjaan ini besar waktu urutannya penyelesaian adalah membangun rumah. Misalkan kita membuat pondasi kita jarak waktunya berapa, misalkan 2 minggu. Membuat atap 4 minggu. Kemudian kita membangun tembok 3 minggu. Nah, selanjutnya kita meratakan tanah, misalkan ada 5 minggu. Finishing 5 minggu misalkan. Nah, itu sebagai contoh penyelesaian pekerjaan membuat rumah. Kemudian selanjutnya ini ya, di dalam pembuatan network ini kita kenal adanya dua, adanya activity dan event. Activity itu apa? Itu kegiatan ya, atau dikenal dengan aktivitas. Nah, kegiatan misalkan suatu pekerjaan atau tugas di mana penyelesaian memerlukan periode, biaya, serta fasilitas tertentu yang disimbolkan dengan anak panah. Jadi misalkan kelanjutannya ini apa, kelanjutan ini apa dengan anak panah tersebut. Nah, event atau kejadian adalah awal ataupun akhir suatu pekerjaan, disimbolkan dengan lingkaran-lingkaran. Jadi misalkan kejadian pada hari ini atau kejadian yang akan datang, kejadian yang kemarin. Nah, itu simbolkan dengan lingkaran-lingkaran. Nah, hubungannya apa? Hubungan antara event ini misalkan dengan kejadian ya, ada pekerjaan mengecat tembok. Event pertama apa? Yaitu kita dipelamir dulu, kemudian dicat tembok putih bersih. Setelah putih bersih kemudian akan dicat yang dihasilkan. Yang kedua adanya yang tadinya kotor ya, awalnya kotor, sekarang udah dicat, udah dipelamir ya, kata orang Solo pelamir ya, dipoles ya, poles itu sudah menjadi bersih. Nah, kemudian tinggal kita mengecat ulang lagi sesuai dengan keinginan kita ya, apakah dicat coklat atau biru atau sebagainya. Jadi warna sesuai dengan kesukaannya. Kemudian selanjutnya, nah ini activity. Activity ini maksudnya diagram ya, diagram di mana adanya kegiatan yang digambarkan. Nah, misalkan tadi ada tembok ya, kemudian tembok ini maksudnya ada activity dalam kegiatan di tembok ini. Ada yang pertama ada tembok kusam. Nah, tembok kusam kita dipelamir kemudian ini ya, setelah dipelamir kita ini ya, kita sudah dicat ya. Nah, jadi supaya lebih bersih, lebih rapi, makanya kita pelamir dulu. Jadi bisa juga kita langsung mulai dengan cat ya, jadi tidak usah dipelamir. Tapi biasanya kalau dimulai dengan cat ini ya,
ini biasa dimulai dengan cat itu kurang bagus, kurang maksimal jadi hasilnya ya. Tapi lain halnya kalau kita pelamir dulu, otomatis ada dasarannya dulu, jadi lebih halus ya. Kalau kita sebagai cewek atau biasanya memakai bedak itu ada dasarannya, ada pondasinya, misalkan seperti itu. Terus kemudian kita lanjutkan yaitu mengenai ini ya. Contoh model ya berikut ini adalah menyelesaikan pekerjaan pembuatan suatu barang. Nah, ini di dalam sini ada kegiatan. Setelah kegiatan, kegiatannya apa?